75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030, diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas dan diprediksi menjadi importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan berkurang cepat seiring perkembangan Indonesia. Bagaimana dengan batu bara? Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2018 seiring meningkatnya konsumsi domestik serta penurunan produksi. Pada 2018 defisit neraca minyak nasional meningkat 13,79% menjadi 977.000 barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Melebarnya defisit minyak ini dipicu oleh kenaikan konsumsi minyak sebesar 5,24% menjadi 1,79 juta barel per hari. Diikuti turunnya produksi sebesar 3,52% menjadi 808.000 barel per hari. Simak grafik berikut. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan untuk 2019 mengalami defisit senilai 3,2 miliar dolar Amerika, lebih rendah dibanding defisit di tahun sebelumnya, 8,70 miliar dolar Amerika. Penurunan defisit ini lantaran upaya pengendalian impor minyak dan gas. Lihat saja, defisit neraca migas tahun 2019 yaitu 9,35 miliar dolar Amerika, lebih kecil dibandingkan neraca migas di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12,70 miliar dolar Amerika. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, pemerintah merencanakan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun 2025. Paling sedikit 23% dan pada 2050 sebesar 31%. Saat ini pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sekitar 9%. Mayoritas masih bersumber dari sumber energi fosil dengan proporsi minyak bumi 32% dan gas 28% dan batu bara 32%. Ini tentu jadi tantangan bagi Indonesia yang tahun ini berusia 75 tahun.